Halo teman-teman ASN 2021. Saya akan membahas kali ini tentang Latsar calon pegawai negeri sipil. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materinya, saya mau ucapkan selamat kepada teman-teman. Kalian adalah orang-orang terpilih yang menjadi ASN Milenial 2021. Ya, jadi Latsar CPNS ini adalah salah satu syarat untuk teman-teman bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil atau bisa mendapatkan SK 100%. Dulu Latsar ini bernama Prajabatan atau kita biasa kenal dengan Prajab PNS, tapi kemudian dia berubah nomenklatur menjadi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil atau Latsar CPNS. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, mohon like, comment, and subscribe dari teman-teman agar channel saya ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah, kita pertama-tama melihat tujuan daripada Latsar ini. Latsar ini bertujuan untuk membentuk CPNS yang profesional, mampu memenuhi standar kompetensi jabatan yang berkarakter. Jadi nanti di pelatihan dasar atau Latsar ini, teman-teman akan diberikan sejumlah materi yang berkaitan dengan bela negara, wawasan kebangsaan, pemahaman anti korupsi, dan karakter-karakter sebagai orang-orang milenial yang bekerja kepada pemerintah. Jadi akan ada revolusi di sana. Jadi pegawai pemerintah, image-nya pegawai pemerintah yang dulu sebagai ASN muda kita ubah. Jadi kepercayaan publik terhadap pegawai pemerintah itu akan lewat ASN milenial akan diperbaiki tahap demi tahap. Nah, di Latsar itu teman-teman akan dihabituasi, dihabit ya. Jadi ada lakukan pembiasaan. Jadi sebuah kebiasaan yang baik dan berlangsung secara terus-menerus itu akan menjadi karakter dari seseorang. Jadi sebuah kebiasaan baik. Jadi di sana teman-teman itu akan dibiasakan untuk bangun pagi, dibiasakan untuk senam pagi, dibiasakan untuk bekerja tepat waktu, masuk kelas tepat waktu, makan tepat waktu, dan lain sebagainya. Di sana juga teman-teman diatur untuk keluar masuk di asramanya, atau mungkin teman-teman akan mungkin teman-teman akan melaksanakan latsarnya lewat daring, harus masuk ke roomnya itu tepat waktu. Lebih baik teman-teman masuk ke room meetingnya itu lebih dahulu sebelum pemateri itu masuk, karena akan dinilai ketaatan terhadap waktu. Sebagai ASN milenial itu yang dinilai. Jadi di Latsar teman-teman ketika datang dari tempat kerja itu akan diminta untuk membawakan sebuah isu atau isu itu terlalu keren, sebuah masalah yang ada di tempat kerja. Jadi dalam bekerja mungkin ada masalah-masalah yang ada di tempat kerja, teman-teman akan diminta untuk mengajukan satu isu untuk teman-teman perbaiki. Sebagai ASN teman-teman perbaiki di tempat kerja. Misalkan untuk profesi guru. Untuk profesi guru, isu yang diangkat dari sekolah A misalkan kurang maksimalnya penggunaan perpustakaan di sekolah A. Nah, apa yang mengakibatkan? Jadi kalau isu itu harus bernilai negatif ya, kurang maksimal, tidak adanya, kurang dimanfaatkannya, pokoknya yang bernilai negatif itulah isu atau masalah. Nah,
Setelah masalah itu didapat, misalkan kurang maksimalnya penggunaan perpustakaan, kita lihat masalahnya di apa. Misalkan karena apa masalah itu muncul. Misalkan kurang tersedianya buku, atau kurang adanya minat siswa, atau kurang adanya perhatian guru. Nah, itu faktor penyebabnya itu yang teman-teman rubah. Misalkan di dunia di bidang kedokteran kurang maksimalnya penggunaan masker oleh pasien saat berobat ke puskesmas. Nah, karena kurang maksimalnya berarti teman-teman harus menjadi seperti pengingat, berdiri depan pintu, melakukan kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan isu atau masalah yang ada di tempat kerja teman-teman. Setelah itu isunya itu, faktor penyebab isu itu apa? Jadi misalnya kurang manfaatnya perpustakaan, berarti teman-teman kurang maksimalnya perpustakaan, berarti teman-teman harus cari faktor penyebabnya. Mungkin anak-anaknya kurang minat, atau gurunya kurang peduli, atau tidak ketersediaan buku di perpustakaan. Nah, masalah itu yang teman-teman perbaiki. Kalau kurangnya buku, teman-teman harus cari dukungan buku untuk diisi ke perpustakaan. Jadi sebisa mungkin mencari masalah atau isu yang simple, yang tidak mengeluarkan banyak biaya. Sebagai pengalaman, saya sudah melewati itu beberapa waktu yang lalu. Tetapi tidak masalah. Kalau untuk sebuah perubahan biaya bukan sebuah soal ya, tetapi semua itu terserah dari teman-teman. Apalagi ya, di Latsar itu teman-teman juga akan dikembalikan ke sekolah lagi, atau di tempat kerja, atau di puskesmas mana saja Anda bekerja akan dikembalikan untuk dibikin proyek yang teman-teman angkat itu selama 1 bulan, kemudian kembali dengan laporannya. Jadi di video saya selanjutnya nanti saya akan bahas tentang pembuatan laporan aktualisasi. Jadi saya akan bantu teman-teman untuk membuat laporan aktualisasi. Teman-teman bisa follow IG saya di @yerisailes, @yerisailes, @yeryysailes. Saya akan bagikan filenya, tinggal teman-teman rubah sesuai kebutuhan, dan semoga teman-teman bisa mendapatkan nilai sangat memuaskan, karena itu adalah suatu kebanggaan ketika kita mengikuti Latsar, karena sedikit sekali orang-orang dengan kegiatan di tempat kerja itu mendapatkan nilai yang bagus. Jadi teman-teman harus bekerja dengan sungguh-sungguh agar bisa mendapatkan predikat sangat memuaskan. Di zaman saya cuma 12 orang dari 300 orang. Dan jika kamu dapatkan sangat memuaskan, itu benar-benar akan diingat, dipakai selama-lamanya selama teman-teman menjadi ASN. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk pertanyaan seputar aktualisasi dan atau Latsar calon pegawai negeri sipil, teman-teman bisa tinggalkan komentar, nanti saya akan balas satu persatu. Nah, satu lagi teman-teman harus menyiapkan yel-yel ya teman-teman. Sebanyak mungkin yel-yelnya, karena nanti di sana akan sudah bingung begitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman menyiapkan yel-yel untuk minimal 5 lah, karena nanti akan dipakai untuk yel di angkatan di kelas, ketika kegiatan-kegiatan di luar kelas juga diminta yel-yelnya. Jadi ini adalah keseruan kami ketika kami dihukum. Bukan, ini kayaknya lagi ngantuk ya. Jadi Widi suaranya kasih ya refreshing gitulah. Jadi teman-teman harus menyiapkan yel-yel dan juga kayak semacam pokoknya ya yel-yel lah. Jadi minimal 5 yel-yel untuk teman-teman bisa pakai di sana. Terus mempersiapkan segala sesuatunya berkaitan dengan
adat-adat, pakaian adat itu harus disiapkan juga. Pokoknya apalagi ya, pokoknya persiapkan dirilah. Jadi baca-baca materi tentang bela negara, wawasan kebangsaan, dan juga anti korupsi. Terus teman-teman harus kudu punya laptop. Jadi biar enak gitu, bisa kalau kerjanya kan sudah sistem digital. Jadi tinggal dipresentasikan aja. Harus belajar PowerPoint atau apa ya, semacam yang untuk slide gitu, atau Excel juga Word juga nggak masalah sih, tapi lebih baik pakai PowerPoint. Atau video, edit video teman-teman harus kuasai, karena materi-materinya bisa teman-teman bikin dalam video lalu ditayangkan, atau dibikin dalam slide untuk ditayangkan. Semoga membantu. Terima kasih.